Tapi Ustadz kalau dakwah ceramah keras, bahkan Ustadz dikatakan orang radikal. Saya tidak keras, suara saya aja kuat. Kenapa Ustadz kalau ceramah itu bersuara kuat? Badan kurus, prestasi kurang, satu-satunya lebih suara, itu maka digas. Saya dulu ketika pulang ceramah di masjid, ada seorang profesor, rupanya dia direktur sekolah tinggi ilmu kebidanan dan keperawatan. Ustadz Abdul Somad bisa ngajar di kampus saya? Bisa Pak, ngajarlah saya di kampus. Baru pulang, baru selesai dari Maroko, pulang ceramah di masjid, diajak ngajar di kampus sekolah keperawatan. Masuk di kelas, mahasiswinya perempuan semua. Cuman 1 semester saya ngajar. Habis itu, ini kalau saya lanjutkan 2 yang akan terjadi. Iman saya tergadai, atau anak-anak gadis nih tergadai. Ya saya ngundurkan diri Pak, tak sanggup. Mereka masuk pakai baju pendek, napas saya pendek. Tapi berbeda dengan senior saya keluar dari kampus itu karena saya tak tahan. Ustadz Abdurrahman ternyata mengalami hal yang sama, dan dia bertahan. Rok mahasiswi itu jadi panjang. Itu perbedaan kami. Jadi saya terus terang mengaku kalah Ustadz Abdurrahman. Kalah beberapa 0. Dari mulai Azhar sampai pulang ke tanah air. Mungkin saya tidak sanggup itu karena saya sendirian. Tidak ada sahabat-sahabat lain. Ustadz Abdurrahman banyak ditolong oleh sahabat. Akhirnya dengan usaha bisa mahasiswi menutup aurat, lalu kemudian bisa pula mereka islami, bisa membaca Al-Quran yang sebelumnya tidak baca Quran. Ada sebagian orang tamat Al-Azhar mesti pulang mengajar di kampus Islam, mesti mengajar di pondok pesantren. Tapi logika berpikir saya beda. Kalau ada orang tamat Al-Azhar ngajar di Fakultas Usuluddin jurusan tafsir, biasa. Tamat Al-Azhar pulang ngajar di pondok pesantren baca kitab kuning, biasa. Tapi ketika kita masuk ke kampus umum dan bisa menebarkan Islam moderat, rahmatan lil alamin, maka itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhan. Abdul Somad selama ini menceramahi orang dalam masjid yang sudah soleh, yang sudah baik. Tapi begitu kita bisa mengajak orang yang di warung kopi, yang di tempat dugem. Dugem itu artinya duduk sambil gemetar. Sebelum masuk ke dalam begini kipasnya. Setelah sampai di dalam kipasnya diam, kepala dia yang goyang. Ustadz macam pernah masuk aja katanya. Bisa dia mengajak dari jalan setan ke jalan Tuhan, itulah dakwah. Dan dakwah itu dengan cara yang lembut. Karena arti kata dakwah itu adalah ad-da'watu ila ta'am, ngajak makan. Itu asal kata dakwah. Dakwah itu ngajak makan. Dan orang kalau ngajak makan itu pasti lembut. Saya di beberapa tempat, Ustadz Somad kita makan, belum pernah lagi makan. Itu bukan dakwah. Ustadz Somad ngomong gitu, tapi Ustadz kalau dakwah ceramah keras, bahkan Ustadz dikatakan orang radikal. Saya tidak keras, suara saya aja kuat. Kenapa Ustadz kalau ceramah itu bersuara kuat? Badan kurus, prestasi kurang, satu-satunya lebih suara, itu maka digas. Ustadz lain mungkin pesantrennya besar, prestasinya besar, badannya besar. Saya suara itu cuman yang besar, itulah saya gas habis-habisan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, akidahnya mesti benar. Yang kedua, ibadahnya. Sekarang ada juga mahasiswa kalau disuruh dia menjelaskan sholat itu luar biasa. Sholat menurut etimologi, sholat menurut terminologi, sholat sunat, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, sholat isyraq, sholat awwabin. Hebat. Nilai dia tentang agama Islam A. Hebat kau menjelaskan tentang sholat. Iya. Kau udah sholat?
nantilah Pak. Ini bukan. Karena Islam itu bukan teori, Islam itu amali, Islam itu tatbiqi, Islam itu penerapan. Makanya ada yang disebut dengan Islamolog, nama ilmunya Islamologi, nama orangnya Islamolog, pakar dalam bidang Islam tapi tidak mengamalkan Islam. Siapa itu? Orientalis. Oriental artinya timur, orientalis orang yang mengkaji tentang timur. Yang dimaksudnya timur di situ adalah Islam. Di antaranya Snokhor Gronj. Dia mendapatkan gelar doktor PhD, Doctor of Philosophy dari Universitas Leiden, Belanda. Pergi dia ke Makkah 6 bulan. Pura-pura masuk Islam. Dirubahnya namanya menjadi Abdul Ghafur. Untung tak Abdul Somad. Sampai di Makkah dia menemui Imam Masjidil Haram yang kebetulan waktu itu orang Indonesia. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Lalu kemudian dia temui lagi satu ahli tafsir di Makkah waktu itu, orang Indonesia juga, namanya Syekh, nama tafsir kitabnya Tarjuman Al-Mustafid, Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani dari Banten. Lalu kemudian kenapa dia temui dua ulama ini? Dia mau mempelajari tentang sifat karakter orang Indonesia, diperdalamnya orang Indonesia di sana, supaya dia pulang nanti ke Indonesia untuk menjajah orang Indonesia. Dan setelah itu dia pun datang menghabisi Islam secara pemikiran. Dan setelah itu dia pulang ke Amsterdam, Belanda dengan agama aslinya. Dia merusak. Ini orang-orang yang nanti paham Islam, mengerti Islam, doktor dalam bidang Islam, tapi bukan untuk amal, hanya untuk sekedar pengetahuan saja. Itu di akhirat insya Allah satu sel sama Snokhor Gronj. Makanya doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Gak ada gunanya. Rajin baca buku, rajin menambah update keilmuan, tapi hanya untuk kesombongan, keangkuhan. Akidahnya mesti benar, ibadahnya mesti benar. Yang ketiga adalah akhlak. Saya terus terang hari ini merasa tidak berakhlak. Duduk di atas senior saya di bawah, duduk di atas Pak Direktur di bawah. Tapi saya pikir-pikir juga, kapan lagi saya bisa begini? Mohon maaf, tak ada, tidak sama sekali. Saya duduk di sini biar supaya kamera itu nampak saya lebih berwibawa. Tapi kalau saya terlalu lama begini, bisa-bisa jadi Fir'aun nanti saya. Saya ceramah di Medan, Sumatera Utara, diletakkan di hotel megah, mewah, cantik, indah, buka jendela langsung nampak lapangan Merdeka. Saya ceramah di Bandung, di hotel megah, mewah, cantik, ceramah di stadion 100.000 orang, Bandung Lautan Api. Saya ceramah di Makassar, di hotel megah, tinggi, menjulang, buka jendela langsung nampak pantai Losari. Kalau saya mau pergi semuanya disiapkan, sendal saya disiapkan, mobil disiapkan, mobilnya ada lagunya, syukuri Alphard adanya. Dikawal, polisi di depan, polisi di belakang, tentara, Satpol PP. Itu kalau saya terlalu lama dibegitukan, bisa-bisa saya jadi Mirza Ghulam Ahmad. Merasa Nabi yang ke-27 nanti saya. Maka kalau saya pulang ke Pekanbaru, saya mesti mendidik diri saya sebagai Abdul Somad. Maka saya nyetir sendiri. Ngapa Ustaz nggak pakai supir? Ngapa? Saya sedang mendidik diri saya sendiri. Saya pakai masker, saya nyetir sendiri, kena razia juga. Mana SIM? Ini bukan kan SIM. Lupa saya kalau mobil itu SIM apa, SIM C. Saya keluarkan dua-dua, marah polisi. SIM itu satu, masa SIM dua? Saya keluar. Setelah dilihatnya nama saya, Ustaz Somad. Saya pergi belanja ke supermarket. Supermarket saya belanja sendirian, saya bawa itu tenteng. Sampai di pintu, kening ya kening.
Dalam hati saya, kalau di tempat ceramah pasti tangan. Situ, kening, tembak. Di depan saya ada Pak Polisi. Pak Polisi lewat aja, nggak diperiksa. Pas saya ditembaknya kening. Kalau saya turunkan ego saya akan buka masker saya dan saya katakan, Pak Polisi ini yang mengawal saya biasanya. Tapi saat itu kita sedang meluluh lantakkan keegoan, keangkuhan kita. PSBB Kota Pekanbaru, tutup sisi-sisi jalan. Saya pulang malam jam 11 bawa kendaraan. Rumah sedikit lagi, tapi jalan itu ditutup. Putar sana Pak, putar. Kalau saya turunkan ego saya akan buka. Ini sama nih. Saya pergi ke bank untuk satu urusan, ikut saya ngantri nomor antrian. Kita PSBB, tolong jaga jarak. Ini kursi-kursi yang dikasih kali jangan duduk ya Pak. Bapak keluar Pak, keluar. Saya tetap di luar, duduk saya ngantri sampai akhir ke depan. Sudah di depan. Ini memang nomor rekening Bapak? Iya. KTP-nya? Iya. Coba lihat untuk sesuaikan wajahnya. Oh Ustadz, di dalam aja Ustadz, kenapa enggak? Karena kalau kita tidak rasakan itu, kita akan menjadi Fir'aun ke-12, mengikis keangkuhan, keegoan. Siapa yang mengajarkan Ustadz begitu? Guru-guru kami di Al-Azhar. Ada seorang ulama besar yang dihormati dan dimuliakan, Syekhul Mufassirin, dimanapun dia dimuliakan. Bagaimana dia menghinakan? Pergi dia ke masjid yang WC-nya paling kotor, di situ dia tutup kunci, dia ambilnya bros, dia bersihkan. Disinilah tempatmu wahai hamba Allah yang hina. Mungkin amalmu yang lain sudah kena ria, tapi amalmu inilah yang akan menyelamatkan engkau dari neraka jahanam. Orang sekarang berbuat begitu, ada juga yang buat gitu, tapi kameranya hidup streaming. Hai guys, mari kita kikis keangkuhan kita. Kita udah dirusak semua. 3 mesti baik, akidahnya baik, amalnya baik, akhlaknya baik. Baik akidahnya, amalnya baik, tapi akhlak tak baik. Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sekarang ada orang yang latah menyamakan akhlak dengan etika. Marilah kita beretika. Etika bukan akhlak. Etika itu adalah kesepakatan sekelompok manusia. Manusia yang membuat. Contohnya mana? Etika di pesawat terbang. Di pesawat itu dia sangat baik dengan kita. Bapak nomor berapa? Di sini. Tolong pakai ikat pinggangnya ya Pak. Jendelanya tolong ditutup. Bapak mau minum apa? Minum teh. Teh poci apa teh daun apa teh pucuk? Teh pucuk. Mau panas sekali atau panas atau agak hangat? Manis apa enggak? Pakai gula. Gulanya 2 apa 1? Banyak kali pertanyaan, buat aja lah. Di situ dia sangat ramah dengan kita. Begitu pesawat mendarat, dia turun seperti tak pernah mengenal kita sama sekali. Saya yakin Bapak Ibu banyak mengalami itu kan? Itu pengalaman pribadi saya. Artinya apa? Itu etika. Etika pramugari, etika supermarket, etika. Tapi kalau akhlak tidak. Dimanapun kita berada, kita tetap berakhlakul karimah. Mahasiswa-mahasiswa yang berakhlak inilah yang kita perlukan ke depan. Makanya dalam Islam diajarkan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang kepada kamu orang yang kamu suka agamanya, suka akhlaknya, maka terimalah dia. Tak ada makna manusia kalau dia tidak punya 3. Akidahnya baik, amal ibadahnya baik, dan akhlaknya baik. Inilah moderasi Islam. Lebih kurang 60 menit saya sampaikan materi kuliah umum ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian yang saya dapat sampaikan. Di mana-mana saya tetap menyampaikan 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Walaupun botol hari ini 300. Lah, Syekh. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.